Dan Rasul menyebutkan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Dari sini kita mengetahui jemaah bahwa sholat itu sesuai aturan. Karena Rasul mengatakan yang pertama amalan yang paling Allah cintai sholat pada waktunya. Sehingga sholat itu ada aturan. Ada aturan yang harus diikuti. Aturan yang harus dikerjakan. Apa itu aturan? Sesuai waktunya. Ala waktiha, sesuai waktunya. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Orang kerja lagi sibuk, kemudian masuk waktu sholat. Nggak usah sholat sekarang lah, saya lagi sibuk. Sholat asarnya besok aja. Atau pas pagi subuh bangun subuh masih ngantuk, tambah dingin, hujan. Ini hujan, kemudian dingin, sudahlah sholatnya subuh hari besok aja. Ini nggak benar, karena sudah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan waktunya. Kalau kerjaan ditunda bisa. Ini mau belanja, tapi masih banyak kerjaan, udahlah belanjanya besok. Masih bisa ditunda. Mau ngerjain ini, tapi yang itu belum selesai, sudahlah yang ini kita tunda sampai selesai. Kalau selesainya 2 hari lagi ya baru ngerjain yang ini. Itu pekerjaan boleh ditinggal, boleh ditunda. Kerjain besok ataupun lusa ataupun seminggu lagi. Tapi sholat gak bisa. Kenapa? Karena waktunya sudah ditentukan. Makanya Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha. Gak bisa sekarang saya sibuk sholat zuhurnya besok aja lah. Gak bisa. Kecuali udzur. Ada udzur beda lagi. Tapi sengaja meninggalkan sholat bukan pada waktunya, maka ini gak boleh. Oleh sebab itu dikatakan di sana inna lillahi amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah menerima suatu amalan yang sesungguhnya Allah itu menerima suatu amalan yang dikerjakan di malam hari. Contoh misalnya sholat isya, wala yaqbaluhu bin nahar, tetapi sholat yang dia harusnya kerjain malam dikerjain waktu siang, nggak boleh. Allah tidak terima. Kemudian wa inna lillahi amalan bin nahar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang dikerjakan di waktu siang. Wala yaqbaluhu bil lail. Tetapi amalan itu kalau dikerjakan di waktu di waktu malam enggak diterima. Contohnya sholat zuhur, nanti sholat zuhurnya kapan? Nanti malam lah kalau sudah pulang kerja. Nggak bisa. Kenapa? Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Terlebih lagi sholat ini adalah amalan yang pertama akan dihisab nanti pada hari kiamat. Di dunia ini Allah perintahkan amalan-amalan itu banyak. Amalan-amalan itu banyak. Dari yang banyak itu yang pertama akan dihisab nanti sholat. Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasabu indallahi as-sholat. Amalan pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat itu sholat. Sehingga jangan sampai kita meremehkan. Makanya Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha. Waktunya, gak bisa besok, ditunda. Kalau kerjaan lagi sibuk, lagi masak, lagi banyak kerjaan, mungkin bisa ditunda kerjaan. Sholat ditunda untuk besok nggak bisa. Kenapa? Karena ada amalan yang Allah menerima di siang hari, tetapi kalau dikerjakan besok nggak bisa. Kenapa? Seperti sholat sudah sesuai waktunya, ada aturannya. Kemudian kalau kita melihat amalan sholat ini disebutkan yang paling dicintai Allah. Amalan sholat ini adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan pengen dicintai orang tua, kan taat. Pengen dimuliakan oleh atasan,
berbuat yang baik, kerja yang semangat. Ya. Begitu pula kalau kita pengen mendapatkan kecintaan Allah, ya sholatnya dijaga, maknanya begitu. Sholatnya dijaga. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud setelah nanya, yang pertama dijawab, amalan yang paling dicintai adalah sholat. Kemudian yang kedua, summa ayyun ya Rasul. Kemudian apalagi ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ya, Rasul menjawab apa? Ya, summa birrul walidain. Yang kedua adalah engkau berbakti kepada orang tua. Yang kedua, engkau berbakti kepada orang tua. Summa birrul walidain. Baru di sini hak manusia. Kalau sholat tadi hak Allah, yang kedua birrul walidain adalah hak orang tua. Ya. Siapa yang diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Ya anak. Ya. Yang laki-laki atau yang perempuan, Ustaz? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Nggak bisa diserahin. Wah, jenengan kan yang perempuan, yang paling besar, yang rumahnya paling dekat. Nggak bisa. Yang diperintahkan untuk birrul walidain itu anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kalau banci Ustaz, banci ya maksudnya laki-laki lah. Ya. Mau dia ada, ya, dia tinggalnya dekat ataupun jauh, ada kewajiban berbakti, ada. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak yang barep. Barep itu nomor berapa ya? Satu. Kalau yang terakhir, ragil. Mau anak yang barep atau anak yang ragil, sama kewajiban berbakti kepada orang tua. Mau anak yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, sama di dalam berbakti kepada orang tua. Mau laki-laki ataupun perempuan, sama. Ya. Entah dia kaya ataupun miskin, sama kewajiban berbakti kepada orang tua. Makanya Rasul mengatakan hak yang kedua, yaitu hak kepada manusia, birrul walidain. Ya. Entah dia miskin ataupun kaya, ya, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, ya. Pendidikannya mau SD, mau SMP, mau nggak sekolah, tetap sama. Ya. Nggak bisa diserahin, ente aja ya, jenengan kan lebih kaya. Enggak, walaupun dia lebih kaya, tapi sebagai anak ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ya. Jadi nggak bisa diserahkan kepada salah satunya. Ya. Kemudian Rasul ditanya lagi, summa ayyun, apalagi ya Rasul? Rasul menjawab, al jihadu fisabilillah. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Yaitu al jihad fisabilillah. Maknanya setiap kita itu ada kewajiban berjuang di dalam berjihad. Berjihad itu enggak harus selalu perang, tidak. Setiap kita itu ada kewajiban menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Karena Rasul ditanya 3 hal ini, ya, pertama sholat, yang kedua birrul walidain, yang ketiganya berjuang di jalan Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk menyebarkan agama ini, maka gunakan. Yang memiliki ilmu, gunakan ilmunya. Yang memiliki harta, gunakan hartanya. Yang memiliki kemampuan, gunakan kemampuannya. Yang memiliki tenaga, gunakan tenaganya. Semua kita ada kewajiban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Sehingga pentingnya kita di dalam mengamalkan, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan dalam hadisnya, hadatsani bihinna, inilah yang Rasul mengabarkan kepada saya. Maknanya beliau langsung lihat, langsung dengar Rasul yang ngabarin. Hadatsani bihinna, inilah yang Rasul sampaikan kepada saya.
Ya. Beliau tidak bukan dari yang lain, tetapi ini adalah langsung dari Rasul. Ya. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau seandainya saya nanya lagi yang keempat, pasti Rasul jawab. Tapi saya nggak mau nanya lagi. Katanya Abdullah bin Mas'ud, saya nggak mau nanya lagi. Kenapa? Ini menunjukkan pelajaran yang bisa kita ambil. Adalah apa? Etika seorang murid. Etika seorang jamaah kepada guru atau ustadznya. Lihat kondisi. Kalau memang sudah capek, sudah. Jangan ditanya terus, maknanya begitu. Udah capek, sudah, besok lagi. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seandainya saya nanya yang keempat, pasti dijawab. Tapi saya nggak enak begitu maknanya. Tahu adab, tahu etika. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ya, baca Mas Syafiq. Ya, langsung suara nggak apa-apa. Ininya lagi rusak. Yang kedua. Yang kedua, hadis nomor 2. Yang bawah. Ya. Ya, cukup. Hadis yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis yang kedua, Rasul SAW mengatakan ridallahi fi ridal walid. Ridallah fi ridal walid. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Disebutkan dalam hadis ini, Rasul mengatakan bahwa ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dengan kemurkaan orang tuanya. Apa maknanya? Ridho orang tua, bahagianya orang tua kepada anak, dan kemarahan orang tua kepada anak, itu ada efek. Maknanya begitu, siapa? Ada efek besar buat siapa? Anaknya. Ridho dan marahnya orang tua kepada anaknya itu juga ada efeknya. Maknanya ketika orang tua ridho kepada anak, bahagia dengan anak, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan sebaliknya ketika orang tua marah kepada anaknya, tidak ridho kepada anaknya, murka kepada anaknya, begitu pula efeknya Allah murka kepada anaknya. Ya, tinggal kita mau nyari yang mana. Nyari yang mendapatkan ridho atau mendapatkan apa? Atau mendapatkan murkanya. Kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, kita cari ridhonya orang tua. Kalau kita nggak pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan. Tetapi ingat perbuatannya apa? Ada balasannya. Ada balasannya. Ya. Kenapa? Karena hak orang tua sangat besar. Hak orang tua sangat besar bagi anak-anaknya.
Sehingga kewajiban untuk tidak membuat orang tua marah. Ada kewajiban untuk kita jangan membuat orang tua marah. Kenapa? Karena kemarahan orang tua itu punya efek. Efek untuk siapa? Untuk anaknya. Bukan saja orang tua yang marah, yang murka, Allah juga murka. Ridallahi fi ridal walid, wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua kepada anaknya. Dan murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya dia kepada anaknya. Murkanya orang tua kepada anaknya. Ya. Saat itu saya ada tetangga nggak baik sama orang tuanya. Kok kayaknya hidupnya enak-enak aja. Pertama, kita wajib mengimani Rasul menyampaikan seperti ini. Hadis yang disampaikan. Kemudian, Allah lebih tahu kapan balasnya. Allah lebih tahu kapan membalas perbuatan durhakanya orang tua. Allah lebih tahu. Mau dibalas sekarang atau besok, seminggu lagi, Allah hanya mengundur. Bukan Allah itu lalai, tidak. Ya. Allah hanya mengundur waktu balasnya. Ya. Jangan dikiranya ini lolos. Enggak, Allah itu tahu. Cuman balasnya ada yang langsung dikasih cash, ada yang besok, ada yang seminggu lagi. Atau mungkin dia sampai meninggal belum. Tetapi di hari kiamat nggak lolos. Ya. Tidak lolos. Kemudian juga balasan yang Allah timpakan kepada anaknya, yang dia berbuat durhaka, berbuat buruk kepada orang tuanya, itu Allah lebih tahu. Nggak harus dibalas dengan sama, nggak harus. Ini anak durhaka sama orang tua, balasannya dia punya anak akhirnya durhaka juga. Itu juga diantara balasan, tetapi nggak harus balasan itu sama dengan perbuatan yang dilakukan. Kenapa? Karena bisa saja dia dibalas dengan lewat yang jalan yang lain. Sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin nggak? Mungkin. Ya, tapi ya kalau jenengan melihat ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, jangan langsung, oh jenengan durhaka sama orang tua. Ya belum tentu, ya belum tentu. Tapi Allah membalas orang di dalam apa? Di dalam dia berbuat ya durhaka kepada orang tua, balasannya nggak harus sama. Atau mungkin Allah balas lewat ekonominya, kerjanya susah, jualan susah, kerja nggak dapat, macam-macam. Atau mungkin Allah balas lewat anak-anaknya. Anaknya yang satu narkoba, yang satu udah di penjara duluan. Bisa. Kenapa? Balasan itu ada. Tetapi Allah yang lebih tahu kapan balasnya, terus balasannya itu apa. Allah tidak lalai, jemaah. Ya, sehingga Rasul menyebutkan ridhallahi fi ridhal walid. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Makna ini dalam hadis ini untuk kita ya mentaati orang tua. Ya, mentaati orang tua. Kecuali di dalam ketaatan yang itu melakukan suatu maksiat, ya beda. Tolong beliin bapak aja. Beli apa pak? Itu loh. Ya, beliin Homer misalnya. Ya ini nggak boleh taat. Loh kalau orang tua marah, murka gimana Ustaz? Nanti saya kena murka Allah seperti apa nih? Ya enggak, kenapa? Karena ketaatan anak kepada orang tua itu dalam perkara yang wajib dan perkara yang dibolehkan. Bukan perintah yang diharamkan. Loh kalau orang tua marah gimana? Saya nggak mau membelikan dia rokok misalnya. Terus orang tua marah, apakah Allah murka sama saya? Ya enggak. Justru jenengan sayang ke orang tuanya. Enggak, apalagi udah ada tulisannya. Ya, udah tulisannya malah serem lagi. Membunuh, bukan begitu. Ya. Maka ini bukan sebagai durhaka karena tidak mentaati. Padahal mentaati di sini dalam urusan yang Allah perintahkan dan yang di dalam perkara yang dibolehkan.
Jenengan disuruh nyapu, nggak mau, ini orang tuanya marah, nyapu. Suruh nganterin ke pasar, nggak mau, alasannya sibuk, padahal sibuk WA. Ini masuk. Disuruh ngangkatin jemuran, nggak mau. Disuruh bersih-bersih, ngepel, nggak mau. Disuruh sholat 5 waktu, nggak mau. Nah ini double malah. Sudah perintah Allah nggak dilaksanakan, perintah orang tua juga nggak dilaksanakan. Ya. Jadi makna dari ridhallahi fi ridhal walid adalah maknanya di dalam kita hidup di dunia, carilah keridhaan Allah. Dan jalan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mentaati orang tua, carilah ridhonya dalam perkara yang bukan diharamkan. Adapun kalau orang tua nyuruh untuk bermaksiat, ya kita nggak taat. Mau orang tua marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak peduli. Ya. Orang tua nyuruh, beliin tokil, apa tokil? Totoan ke gelam. Sekarang udah terang-terangan malah katanya. Kalau kita nolak orang tua marah gimana? Ya nggak peduli. Kenapa? Karena la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disuruh murtad gimana? Apalagi disuruh murtad. Tapi orang tua yang nuruh, ngancam, ya nggak peduli. Kenapa? Nggak boleh taat dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi tentunya dalam kita menolak perintah-perintah yang tidak baik, nggak harus marah, tolak dengan cara yang baik. Ya, menolak dengan cara yang baik. Ya. Nggak harus nggak harus marah-marah, enggak. Kita tolak dengan cara yang baik, disampaikan. Ya. Pernah suatu ketika disebutkan tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau kala itu hanya punya ibu. Ya. Ibunya, bapaknya udah meninggal duluan. Di awal-awal dakwah Rasul di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, jamaah. Akhirnya ibunya nggak terima. Ibunya marah. Dibujuk agar kembali ke agama yang sebelumnya, nggak mau Sa'ad bin Abi Waqqas. Lewat saudaranya dibujuk, nggak mau. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mogok makan. Makanya orang kalau hari ini ya mogok makan itu kayak ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Ya. Demonya apa? Mogok makan. Nah itu sudah ada tuh contohnya, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas gara-gara anaknya ini nggak mau kembali, ya karena dia sudah masuk Islam. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau sisiran, dan nggak mau tinggal di rumah. Tuh, dia sudah Dia bersumpah. Karena tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak yang taat sama orang tua. Sehingga kesempatan ini dia ambil. Dan dia tahu bahwa dalam agama Islam itu kewajiban anak harus taat sama orang tuanya. Makanya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan, "Wahai Sa'ad, bukankah agamamu, ya, ajaran dari Muhammad adalah untuk memuliakan, mentaati orang tua?" Katanya Sa'ad, "Iya betul. Saya sudah bersumpah. Saya mogok makan. Saya nggak mau minum. Saya nggak mau mandi. Saya nggak mau sisir rambut. Dan saya tinggalnya di luar sampai kamu kembali ke agama kamu dulu." Ngeri gak ya, Mak? Gak makan, mati lah. Disuruh murtad, ibunya ngomong seperti itu. Kamu harus taat orang tua, karena dalam agamamu itu menganjurkan untuk taat kepada ibu. Maka apa katanya Sa'ad ketika ibunya dibujuk, nggak mau makan.
Suruh minum diambil, nggak mau minum. Dia udah bersumpah. Ya, sehingga suatu berapa kali sampai ibunya tidak makan, lemas. Sudah lemah, sudah berat. Karena dia bersumpah dia mau makan kalau saat itu masuk Islam. Saat itu setelah masuk Islam dia minta agar kembali ke agama yang dulu. Apa katanya saat melihat ibunya sudah nggak bisa apa-apa, ibunya sudah berat, sudah ibaratnya sudah mau meninggal. Saat mengatakan begini, ya ummah, wa ibuku ta'lamina, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu rabbi hadha li syai'in. Wahai ibuku, demi Allah, seandainya engkau punya 100 nyawa, kemudian nyawanya satu persatu keluar, nyawanya satu persatu keluar, mati hidup lagi, mati hidup lagi, 100 nyawa. Ya, apa kata saat mataraktu hadatin, saya nggak bakalan murtad, saya nggak bakalan murtad. Ya, bayangkan berani saat, tapi dengan cara yang baik, nggak mau makan, nggak mau minum, mogok begini, biar saya keluar dari agamanya Muhammad. Demi Allah, wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa, yang satu persatu keluar. Orang nggak ada yang punya 100 nyawa, cuma 1 nyawa. Seandainya engkau punya 100 nyawa dan satu persatu keluar dari jasadmu, ibuku, nggak bakalan saya meninggalkan agama Islam. Tegas nggak saat? Tegas. Fa in syi'ti faquli wa in syi'ti wa la taquli. Kalau engkau mau makan ya monggo silakan, ini sudah saya ambilin, air minumnya sudah saya ambilin. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa, ibaratkan silakan, mati ya nggak apa-apa. Tegas akhirnya ibunya kalah makan akhirnya makan ibunya. Nah, itulah makna dari hadis ini. Ya, Rasul mengatakan ridhallahi fi ridhal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya, marahnya orang tua. Sehingga ya, peran orang tua memiliki jasa besar dan juga di dalam mendatangkan ridho, kemudian kebaikan ini pun memiliki efek. Maka sebagai penutup dalam bab yang pertama ini, hendaklah kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua semampu yang kita lakukan, yang kita amalkan, baik itu kita berbuat baik dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan, ataupun dengan harta, ataupun dengan perbuatan, sehingga dengan itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kitab Adabul Mufrad hadis yang kedua. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan hadis setelahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.